Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Kopi Laborasi Sambang Pesantren yang dipersembahkan oleh Dinas Kominfo Jawa Timur. Pesantren peduli, cinta produk dalam negeri. Opo, siapa bilang santri tak berdikari? Kamu harus tahu, pesantren planner itu yang ku mau. Kaya alam negeriku, kembalikan kejayaan ekonomi bangsaku. Tiga pilar kita untuk maju bersama. Pesantren peduli, cinta produk dalam negeri. Pesantren peduli, cinta produk dalam negeri. Santri ada di sini, berkarya di pesantren planner. Daya Indonesia terus maju, rakyat sejahtera maju bersama. Pesantren peduli, cinta produk dalam negeri. Pesantren peduli, cinta produk dalam negeri. Pesantren peduli, cinta produk dalam negeri. Ada di sini, berkarya di pesantren planner. One pesantren, one product. Boleh tepuk tangannya lebih meriah lagi. Kurang meriah buat Bente 59, tepuk tangannya sekali lagi. Luar biasa, ternyata pesantren punya yang seperti ini ya. Ini adalah suatu hal yang harus diapresiasi. Luar biasa. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok kayaknya belum semangat ya? Apakah belum makan siang semuanya tadi? Oh belum, sama kalau gitu ya. Saya ulangi lagi salamnya ya. Jawabnya yang lebih semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, semoga yang menjawab salam saya dengan semangat, rezekinya lancar, terbebas dari segala masalah. Oh, berarti semuanya nggak ada yang punya masalah ya, Alhamdulillah. Baik, Bapak Ibu hadirin dan juga santri-santri, santriwati, dan seluruh pemirsa yang ada di rumah dimanapun Anda berada. Dan pastinya juga hari ini kita bersama-sama mengikuti acara
Kopi Laborasi Sambang Pesantren yang tepatnya kita berada di Pondok Pesantren Ngasor Gumukmas Jember Jawa Timur bersama saya Dina Wuni, dan tentu saja kita harus tetap mentaati protokol kesehatan sesuai dengan anjuran pemerintah, harus selalu menggunakan masker, harus sedia hand sanitizer, dan juga kita harus selalu menjaga jarak. Dan tentu saja hari ini kita akan berdialog dengan tema wirausaha sosial atau sosiopreneur berbasis pesantren. Dan seperti yang kita ketahui bersama bahwa sosiopreneur ini merupakan salah satu pilar One Pesantren One Product atau biasa disebut dengan OPOP. Seperti yang lagu baru saja dibawakan tadi, dan pastinya juga OPOP ini merupakan program Gubernur Khofifah Indar Parawansa dalam memberdayakan pesantren untuk turut menggerakkan roda perekonomian Jawa Timur. Boleh diberikan tepuk tangan terlebih dahulu. Karena ini adalah salah satu program yang luar biasa. Untuk itu dialog kali ini kita juga akan menghadirkan para narasumber yang sangat-sangat luar biasa. Kita langsung hadirkan narasumber kita. Yang pertama adalah Bapak Kiai Haji Nur Mustafa Hashim selaku pengasuh Pondok Pesantren Ngasor Gumukmas. Boleh disambut dengan tepuk tangan yang lebih meriah? Atau beliau lebih akrab disapa dengan Gusmus. Monggo Gusmus, silahkan. Ini bisa mengambil posisi di sebelah kanan, monggo Pinara. Selanjutnya untuk narasumber kita yang kedua yaitu ada Bapak M. Ghazali SE selaku Koordinator Bidang Sosiopreneur. Boleh tepuk tangannya juga. Ini adalah Bapak M. Ghazali SE, monggo silahkan. Dan selanjutnya ini untuk narasumber kita yang ketiga yaitu Bapak Haji M. Arum Sabil selaku tokoh masyarakat sekaligus entrepreneur yang sukses di Indonesia. Boleh diberikan tepuk tangan untuk Bapak Arum Sabil. Monggo Bapak bisa bergabung bersama Gusmus, Bapak Ghazali di atas panggung dan juga bersama saya. Baik, di sini sudah hadir ketiga narasumber yang luar biasa pastinya. Saya boleh minta tepuk tangannya yang paling semangat Bapak Ibu santri. Nah, ini dia. Dan baik, terima kasih. Selanjutnya juga sudah hadir bersama kita di sini ada Gusmus, kemudian Bapak Ghazali dan juga Bapak Arum. Kita akan membahas nih Pak, membahas sedikit tentang apa sih sebenarnya sosiopreneur dan juga bagaimana menumbuhkan sosiopreneur berbasis pondok pesantren. Karena ini adalah suatu hal yang mungkin tidak mudah untuk dilakukan, tapi ternyata juga ada seperti itu. Nah, kalau menurut Bapak Ghazali terlebih dahulu ya, saya mau bertanya kepada Bapak Ghazali di sini. Terminologi sosiopreneur berbasis pesantren itu sebenarnya seperti apa? Supaya kita juga sama-sama nih pemikirannya atau kita mempunyai frame yang sama tentang sosiopreneur. Baik, terima kasih. Seperti tadi disampaikan bahwa OPOP itu ada 3 pilar Mbak. Yang pertama adalah santripreneur. Santripreneur ini adalah bagaimana anak-anak yang saat ini lagi belajar di pesantren itu mereka bisa mempunyai mindset wirausaha, itu santripreneur. Kemudian yang kedua adalah pesantrenpreneur. Pesantrenpreneur ini lembaganya, artinya koperasi pondok pesantrennya supaya mereka bisa menghasilkan produk yang bagus dan usahanya bisa berhasil. Dan yang ketiga adalah sosiopreneur. Terminologinya adalah sosiopreneur ini untuk para alumni pondok-pondok pesantren yang tersebar di seluruh Jawa Timur, mereka supaya bisa berdaya untuk dari sisi ekonomi. Terus itu. Baik, selanjutnya untuk sebenarnya sosiopreneur sendiri, bagaimana cara kita untuk menumbuhkan sosiopreneur, apalagi di sini basisnya adalah berbasis pesantren. Nah, bagaimana cara kita untuk menumbuhkan sosiopreneur tersebut untuk berbasis pesantren? Baik, jadi para alumni ini ada beberapa yang saat ini sudah tersebar di berbagai daerah dan termasuk juga mereka ada yang jadi pengusaha, ada yang profesional, namun tidak jarang yang masih menganggur. Nah, yang kami lakukan di sosiopreneur ini adalah bagaimana kami melatih yang pertama tentang pelatihan mereka keterampilan seperti tahun kemarin kita ada 10 titik, ada 8 titik pesantren di 8 kabupaten kita latih 16 orang, 1 bulan penuh untuk kuliner. Jadi mereka kita latih dari Senin sampai Sabtu selama sebulan penuh untuk mereka bisa ada 16 mata pembelajaran di situ, mulai dari bikin roti, bagaimana mereka bisa bikin makanan yang enak, mie, bakso dan seterusnya. Harapannya ketika mereka lulus, mereka sudah bisa membuka usaha sendiri, seperti itu. Baik, luar biasa sekali. Nah, kalau dari Gusmus sendiri, bagaimana sih sebenarnya untuk cara kita menumbuhkan sosiopreneur berbasis pesantren? Begini,
Allah itu kan sudah memberi kalimat dari ayat-ayat yang sudah diberikan. Ayat yang tersurat maupun yang tersirat. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Allah memberi apapun pasti ada faedah dan gunanya. Tinggal ilmu. Sehingga dengan ilmu itu mereka akan mengetahui guna dan manfaat sesuatu hal yang berkaitan sama Tuhan. Sehingga untuk itu kami di santri-santri saya sampaikan, ya dunia ahdimu man khodamani, layani ilmu, pasti dunia itu akan dicukupi. Dunia sudah disiapkan, tanpa ilmu tidak akan bisa. Mereka punya modal, mereka punya tempat, mereka punya usaha, tetapi tanpa ilmu tidak akan bisa hasil bersemuanya. Begitu Mbak. Nggih, luar biasa sekali. Boleh kasih tepuk tangannya dulu untuk Gusmus. Dan Gusmus, selama ini kan santri-santri itu taunya ngaji, terus juga pelajaran-pelajaran yang tentang keagamaan seperti itu. Nah, untuk menumbuhkan jiwa-jiwa wirausaha kepada para santri ini, bagaimana untuk meyakinkan bahwa kalian itu akan sukses untuk berwirausaha? Selain mengaji, pastinya juga kita bisa sukses dalam wirausaha ini. Bagaimana untuk men-brainstorming santri-santri ini, Gusmus? Untuk itu begini, saya meyakini bahwa kalau sudah ada ilmu yang diberikan, mereka kan sudah mempunyai modal. Karena untuk output dari seorang santri, ngaji jangan berbicara tentang kitab atau buku. Sama dengan di sekolah. Kalau sekolah itu bicaranya buku, berarti kan kita berpindah, buku itu yang kuasa. Tetapi kita ada sebuah pergerakan, al-harokah. Di dalam kita itu ada keterangan, ada namanya kitab i'rab. I'rab itu untuk bergerak dan berubah. Ada i'rab rofa, maka bagaimana dia harus bisa menjadi pimpinan. Ilmu memimpin dari semua divisi. Untuk itu kami di Pondok Pesantren Ngasor itu ada beberapa bidang usaha yang memang kita bangun dengan alumni. Yakni ada perbengkelan, ada perikanan kelautan, ada produk-produk khusus dari UMKM. Bahkan ada 13 macam kopi yang variannya memang untuk kita formulasikan dan kita suguhkan bisa dikonsumsi sebagai minuman biasa dan obat. Begitu Mbak. Apalagi yang sekarang di Pondok Pesantren Ngasor ada lembaga pendidikan yang menaungi itu. Yakni kami bikin sebuah lembaga pendidikan yakni sekolah menengah kejuruan yang berlatar belakang TPHP. Dari pengolahan hasil pertanian, karena wilayah kami memang khususnya alumni dan para wali santri itu rata-rata adalah petani. Apakah kita harus jual berasnya? Padahal beras bisa digunakan untuk yang lain, bisa jadi tepungnya. Kemudian ada ketan. Dan kami sekarang mengembangkan tidak hanya porang, tetapi ada beberapa komoditi yang mungkin kita sudah kenal. Ada daun-daunan yang dipakai untuk jamu. Di sini memang kami bagikan bagi anak-anak yang sudah pada saat di pondok pesantren, mereka kami latih. Bagaimana menyajikan, bagaimana mengolah, dan bagaimana memasarkan. Dengan TPHP yang dibangun oleh kepala sekolah dan para guru pembinanya, mereka berdaya setelah pulang. Alhamdulillah ada sekitar 30 anak. Sekarang semua bekerja di rumahnya dan sebagian lagi ada di beberapa pabrik perusahaan roti. Begitu. Alhamdulillah, suatu hal yang luar biasa. Tapi di balik kesuksesan itu, Gusmus, apakah ada santri-santri yang mungkin agak sedikit ogah-ogahan? Aduh, apa sih wirausaha? Mungkin seperti itu pemikirannya. Nah, kalau misalkan menghadapi santri yang seperti itu, bagaimana cara Gusmus untuk menangani? Al-Quran itu isinya dua. Kalau enggak panjang ya pendek. Apa ya? Isinya Al-Quran itu kalau enggak tipis ya tebal. Kalau tebal semua mana yang tipis? Ada tafhem, ada tarkik. Kalau ada sekarang tafhem semua, mana yang kurang? Kalau kaya semua bagaimana miskin yang dibagikan? Mereka yang ogah-ogahan kita bina. Tetap apa yang kamu bisa, apa yang kamu dapat, karena kamu suatu nanti pasti akan berkeluarga, punya istri dan anak. Majulah demi hari itu nak. Hari ini kamu harus menabung. Apa kegiatanmu lakukan? Sebisanya suatu hari kamu akan mulia bersama keluargamu. Begitu. Luar biasa sekali, jadi tetap dibimbing ya, diikuti apa maunya santri seperti apa supaya nantinya juga bisa berkembang seperti santri-santri yang berwirausaha seperti itu. Baik, Bapak Arum di sini, Bapak Arum selaku entrepreneur yang sudah cukup sukses di Indonesia. Nah, ini kalau dari kacamata Bapak Arum sendiri, bagaimana sebenarnya pandangan Bapak Arum sendiri terkait dengan dikembangkannya keunikan atau sesuatu yang menonjol dari pesantren itu, bagaimana menurut Pak Arum?
Iya, kalau saya melihat di pesantren itu kan banyak ilmu yang diberikan kepada para santri oleh para kiainya. Saya melihat kiai sekarang itu kan banyak dalam memberikan satu pendidikan kepada para santri. Itu para kiai banyak yang merasa tidak mungkin sendirian. Ada sinergi, ada kolaborasi dengan orang-orang yang memiliki kompetensi dalam segala bidang. Nah, oleh karena itu, agar bagaimana program pesantren ini yang tadi menjadi satu misi bersama, One Pesantren, One Product, tentunya para santri ini untuk bisa masuk di sana termasuk pesantren, itu paling tidak yang ada harus ada harapan, karena dari harapan itu akan muncul semangat. Harapan itu tidak semata-mata profit, tapi harapan itu paling tidak bisa menghadirkan satu semangat karena kekuatan silaturahim mendatangkan bahagia. Bukan semata-mata profit, tapi harapan itu juga bisa memiliki jaringan. Yang pada akhirnya kalau silaturahim dengan membangun jaringan itu sudah dibangun, saya yakin ekonomi itu akan mengikutinya. Dan dampak multiplier efek dari semangat silaturahim dengan membangun kekuatan ekonomi tentu nanti akan terbangun dengan sendirinya. Demikian. Baik, kalau Bapak Arum sendiri melihat apa potensi atau potensi apa yang dapat dikembangkan di lingkungan pesantren, Pak Arum? Tentunya potensi itu sangat besar. Karena sebelum bicara potensi, pasar itu, kita bicara pasar kan pada akhirnya dari produk yang ada. Pasar itu yang dibutuhkan 3 hal. Satu, kualitas, kuantitas, dan kontinuitas. Itu yang dibutuhkan. Nah, pesantren ini memiliki infrastruktur, punya jaringan. Satu contoh di Jawa Timur ada 6.000 sekian pesantren. Ada 600.000 santri. Nah, itu infrastruktur yang sangat bagus. Kalau kita bicara masalah persoalan infrastruktur dan kita bicara masalah pangan, ya, ini sudah sangat luar biasa. Produk-produk dari pesantren di situ infrastrukturnya sudah ada. Mereka yang memiliki pabrik besar, perusahaan-perusahaan besar, mereka tidak akan berdaya kalau tidak punya infrastruktur. Justru perusahaan-perusahaan besar itu menggunakan infrastruktur pemasarannya itu bahkan di pesantren-pesantren yang selama ini tidak kita bangun dengan baik. Saya pikir itu. Luar biasa sekali. Baik, ini baru pembahasan yang pertama tentang sosiopreneur. Sepertinya juga akan lebih menarik lagi pembahasan kita hari ini. Biar lebih semangat, boleh saya minta tepuk tangannya dulu? Boleh lebih semangat lagi untuk tepuk tangannya? Terima kasih dan hadirin yang berbahagia serta pemirsa dimanapun Anda berada. Kita kembali lagi berdialog dengan tema wirausaha sosial berbasis pesantren. Tentu saja dengan para narasumber yang sangat luar biasa yang juga sudah memaparkan sedikit tentang sosiopreneur. Dan kali ini kita juga ingin tahu dampak sosiopreneur di lingkungan pesantren dan juga di Jawa Timur itu sebenarnya seperti apa? Mungkin Pak Ghazali dulu yang mau menjawab, sejauh mana sih sebenarnya sosiopreneur ini bisa memberi dampak di lingkungan pesantren ataupun juga masyarakat sekitar pesantren? Oke, terima kasih. Sosiopreneur ini atau kalau di Indonesia disebutnya adalah wirausaha sosial, di mana mereka entrepreneur ini mencari solusi dari permasalahan sosial yang ada dalam masyarakat. Dan yang kedua, memberikan dampak yang terbaik, entah misalnya dari sisi penciptaan lapangan kerja, atau yang kedua dampak yang terbaik untuk lingkungan dan lain sebagainya. Nah, OPOP ini kita masih baru berjalan 2 tahun terakhir ini, dan alhamdulillah ada lebih dari sekitar 200 alumni pesantren lebih yang tahun kemarin yang kita latih. Nah, tahun ini kita pelatihannya tidak hanya di bidang kuliner atau bagaimana mengelola hasil pertanian dan sebagainya. Tahun ini kita sudah mulai menjajaki tentang coding, programmer, kemudian desain grafis dan lain sebagainya. Hal-hal yang saat ini lagi tren dan lagi dibutuhkan. Nah, apa dampak-dampak yang sudah ditimbulkan? Yang jelas adalah penciptaan lapangan kerja baru. Dan yang kedua, kebetulan kami saat ini lagi ngelola ojek online ya, namanya Nujek. Nah, ini hasil dari karya teman-teman pesantren, dan alhamdulillah hari ini lebih dari 40.000 driver di seluruh Indonesia. Ini produk asli dari karya dari santri, dari Luar pesantren. biasa. Seperti itu salah satunya. Jadi yang pertama dampak penciptaan lapangan kerja baru, yang kedua juga peningkatan kapasitas dari masing-masing alumni.
Dan di OPOP ini terutama di Sociopreneur itu kita ada namanya fasilitasi, termasuk misalnya ada memfasilitasi sertifikasi halal bagi produk-produk alumni pesantren atau dari pondok pesantren. Yang kedua ada hak merek, hak dagang merek itu gratis kita siapkan untuk teman-teman yang punya produk untuk bagaimana mereka bisa diterima di supermarket dan sebagainya, itu butuh sertifikasi halal, Badan POM, kemudian hak merek dan sebagainya, itu kita salah satu yang bisa fasilitasi. Baik, luar biasa sekali. Kalau dari kacamata Bapak Arum sendiri seperti apa nih untuk dampaknya untuk santri sendiri ataupun juga seluruh masyarakat sekitar pesantren seperti itu? Saya pikir kalau pondok pesantren itu bisa mandiri dan memiliki di situ sebuah usaha yang dikembangkan oleh para santri dengan tentunya kemampuan masing-masing santri di situ, maka terbentuklah di situ kegiatan ekonomi yang bisa menggerakkan ekonomi masyarakat pedesaan. Dan itu multiplier efeknya sangat luar biasa. Dan pesantren ini sangat memungkinkan untuk bisa mewujudkan artinya roda penggerak ekonomi masyarakat pedesaan. Kenapa? Kita ambil contoh sedikit saja, tidak sebanyak-banyak. Sektor pertanian dan peternakan ini ada di Jawa Timur. Nah, Jawa Timur itu gudangnya peternakan, gudangnya pertanian. Nah, tentunya kita berbagi peran, siapa yang beternak, siapa yang nyiapkan pakan ternak. Ini sudah sesuatu yang peluang yang sangat luar biasa. Seperti contoh misalnya, pondok pesantren Ngasor ini saja, tidak usah pelihara sapi atau kambing. Tapi pondok pesantren ini menyiapkan saja di situ pakan untuk para peternak. Sumber pakannya dari mana? Siapkan saja santri-santri pagar-pagar ditanami pakan yang mengandung protein tinggi. Masyarakat sekitar dipersiapkan suruh menanam. Bahkan mohon maaf, ini ada seseorang yang datang dari negeri seberang sana, ada di Jember. Dia saya tanya, apa usahamu? Saya tidak mau usaha Pak Arum yang jadi rebutan orang. Terus apa usahamu? Saya mau usaha yang dibuang oleh masyarakat dan tidak diambil. Biar saya tidak ada yang mengganggu. Terus apa yang saya lihat? Ternyata dia ngumpulkan daun-daun tebu yang biasanya dibakar dan dibuang. Dia ambil, dia potong-potong, bahkan ada yang beli dari masyarakat. 1 kilo Rp1.000, diekspor ke Jepang. Ini sangat luar biasa, kalau pondok mengambil peran itu, ini sangat luar biasa. Itulah yang dikatakan bagaimana melakukan sebuah kegiatan ekonomi tapi berdampak kepada masyarakat sekitar. Saya pikir itu. Luar biasa, berarti ini juga ada kaitannya dengan kekreatifan dari pelaku seperti itu ya Pak ya. Supaya nantinya kita bisa memanfaatkan yang mungkin tidak dipandang orang, yang akhirnya juga bisa menjadi suatu hal yang bernilai jual tinggi seperti itu. Kurang lebih seperti itu ya. Baik, Gusmus, di sini untuk bisa mencapai Sociopreneur sendiri sebenarnya kan ini butuh sistem, butuh strategi juga. Bagaimana sistem dan juga strategi yang mungkin dibangun oleh Gusmus beserta tim untuk bisa mengembangkan masyarakat pesantren? Kalau di Pondok Pesantren Ngasor itu ada istilah T59. Bahkan di produk kami, di karya kami, di Badan Kesenian ada produk musik. Sejak kemarin saya kalau sama Pak Ye Ghazali sama Ye Govirin rata-rata produk-produk yang sudah ada gitu. Ternyata di santri-santri tidak hanya makan saja, kalau nggak ada seninya mati dia. Makanya harus makan dengan santai, duduk dengan santai, perlu kita hibur hatinya. Yakni ada produk yang namanya musik. Orang tanpa musik tidak akan bisa menikmati hidup. Untuk menyapa telinga Tuhan kita bikin T59. T itu adalah terbarukan. Ini salah satunya adalah vokalis. Vokalis ini mohon maaf, ekonominya tidak bisa bersahabat dengan di bagian tengah ke atas. Terus saya bilang gini, kamu bisa menyanyi, punya suara, punya potensi. Kamu jangan menyanyikan lagunya orang. Coba nyanyikan lagunya sendiri, bikin sendiri, kemudian kita rekam sendiri, kita jual sendiri. Kan bagus, Le. Iya, Pak. T terbarukan, mereka saya kasih semangat apa? Boleh kamu jadi pejabat, walaupun bukan anak pejabat. Berarti kamu pejabat terbarukan. Kamu bukan anak kaya, anak orang kaya, kamu bisa jadi kaya. Namanya kaya terbarukan. Kamu bukan musisi yang terkenal, bisa terbarukan. Yang kedua adalah tawasul. Tanpa ada tawasul tidak akan bisa hasil. Yakni sebuah mata rantai yang menggunakan sebuah hubungan satu persatu. Tadi dibilang kopi elaborasi sudah bagus Pak Arum tadi. Kalau sekarang ada Bank Jatim Syariah, ya tinggal
bagaimana Banjar Tim Syariati mendanai kami bisa berdaya seperti yang lain begitu. Kalau hanya dipandang, disoting, ditampilkan yang gak jadi apa-apa kita, tetap jadi orang pinggir tapi nggak mau terpinggirkan gitu Mbak. Tawasul. Kemudian jadi tawasul ada gurunya, ada pelatihnya. Kemudian ada toto, ditata. Setelah kita bangun ekonomi itu kita tata. Setelah tata, kalau nggak ditata nggak bisa bercerai-berai. Ada terbarukan, tawasul, ditoto, ada diteliti apa kekurangan kita. Kok nggak bisa terkenal, nggak bisa dikonsumsi orang. Karena kita adalah produsen. Tetapi produsen itu adalah produsen ilmu. Ilmu apa saja yang kita berikan, manfaat bagi anak-anak itu. Yang terakhir teman. Kalau kamu sudah toto, sudah tawasul, tapi nggak teman, nggak sungguh-sungguh, nggak akan bisa mencapai maksimal. Itu untuk kami di Pondok Pesantren Ngasor, Mbak. Luar biasa sekali. Padahal tidak banyak kiai yang mendukung adanya musik, tapi di sini saya menemukan kiai yang luar biasa. Boleh diberikan tepuk tangan sekali lagi untuk kiai kita. Gusmus luar biasa sekali, dan masalah permusikan ini karena Gusmus sendiri. Masih ada lagi masih ada lagi. Apa itu? Lagunya yang sudah saya karang sudah 3.800. Luar biasa. Aduh. Seperti lagu Opop ini Pak Yegovirin minta, Gus tolong diberikan lagu khusus untuk Opop. Ya saya bikinkan, cuma belum ada negosiasi akhir. Oh gitu. Ya habis ini ya Pak ya, tanda tangan kontrak habis ini. Amin. Pak segera dicatat ya. Baik. Gusmus, nanti kita juga akan membahas tentang permusikan 3.000 lagu yang sudah ditulis, sudah diciptakan oleh Gusmus bersama band pesantrennya sendiri. Kita akan bahas nanti. Boleh kasih tepuk tangannya dulu dong Bapak Ibu. Luar biasa sekali. Dan berbicara tentang band, pastinya juga saya mau ucapkan terima kasih dulu untuk pemirsa yang ada di rumah ataupun dimanapun berada, karena masih setia bersama kita di sini. Karena juga tadi di segmen sebelumnya kita membahas tentang permusikan, bahwa Gusmus sendiri sudah menciptakan 3.000 lagu. Nah itu lagu bergenre religi, pop atau apa yang diciptakan oleh Gusmus? Tinggal minta hatinya. Tinggal minta hatinya. Iya, kalau genrenya pop kita berikan. Okay. Ada genre reggae, ada genrenya rock. Karena religi itu jangan dikatakan religi itu bermakna hanya agama. Karena syair-syair itu beragama semua. Mohon maaf, syair-syair itu bernuansa agama. Karena kami ambil syair-syair itu Pak Arum, kita ambil dari kitab yang kita baca sehari-hari, dari Al-Quran. Di T59 ada beberapa contoh judul, ada Penjaga Surya. Nanti kita nikmati Penjaga Surya. Penjaga surya itu siapa? Penjaga surya itu apa? Mengapa ada penjaga surya? Kalau surya tidak ada yang menjaga, matilah kita. Yakni cahaya itu dijaga oleh itu. Itulah Mbak. Jadi makanya nanti di musik ini genre tinggal minta hatinya. Kalau hatinya yang mendengarkan adalah seorang rocker, kita sahabat dengan genre rock. Kalau hati mereka adalah seorang yang blues, kita kasih lagu blues. Bahkan di Jember ada JRMC, itu bergabung sama kita. Dulunya nggak kenal dengan pesantren. Luar biasa. Sekarang sering pertemuan, ada KMG, di KJ juga bertemu. Begitu Mbak. Keren sekali ya kiai kita yang satu ini, Gusmus. Nah di sini pastinya juga selain musik, ini kan banyak sekali produk-produk yang diunggulkan atau yang diciptakan dari Pondok Pesantren Ngasor ini. Nah apa saja produk-produk unggulan yang sudah muncul dari pesantren ini Gusmus? Ada keunggulan untuk jasmani. Orang kalau enggak mandi itu enggak seger. Kalau sabunnya sabun-sabun yang sudah kita kenal dengan bahasa sabun yang di produk-produk itu, kita dari pesan mencoba. Bahkan saya menjadi testernya saya sendiri. Selama 3 bulan saya menggunakan sabun wajah dari minyak kelapa. Wah, ini ciptaan santri-santri sendiri bukan, ya? Bukan ciptaan, bukan. bikinan. Kalau bikinan. ciptaan itu milik Tuhan. Oh iya betul. Saya salah bicara ya. Ya gini kalau berhadapan dengan Yai langsung yang dredek saya. Baik. Nah, kemudian ada hand sanitizer. Yes. Kita beri sama mereka-mereka. Ini pangsa pasarnya jelas nah. Karena apa? Gara-gara corona kita berkah. Ayo kita bikin hand sanitizer khusus dari produknya Ngasor. Mungkin di luar sana pencampuran alkohol apa kami juga ada khusus. Alkoholnya kita dari tanaman. Kemudian ada roti. Roti ini mohon maaf kalau roti ini adalah nanti bisa Pak Arum mencoba Pak Arum. Tapi jangan bawa saja, nanti kapan-kapan beli Pak. Jadi
Kalau Ya. hanya bawa kapan-kapan kalau ada acara Mbak Harum bisa pesen ya. Ya, Insya Allah boleh, harganya boleh. beda dengan harganya yang di umum Mbak Harum. Apalagi kalau pesennya banyak ya Kiai ya. Ya ini namanya roti Q. Roti Q. Nah, Oke. QU itu diambil dari SMK-nya, SMK min Q gitu. Nah, itu roti Q. Kalau Q anak-anak zaman sekarang bilangnya itu AQ gitu Pak ya. Betul. Betul ya itu ya? Betul. Betul. Itu roti Q. Kalah dengan produk-produk yang di luaran. Kemudian yang untuk roti ini ada golong Q. Golong Q. Kalau Betul. yang dipegang Pak Arum tadi roti apa itu tadi? Boleh Itu sama dari Q. Oh, sama, ini. Ya, oke. Ini kan isinya kayak kue sobek gitu ya Gus ya. Ya, kalau nggak Kue disobek nggak bisa dimakan Iya tuh, Pak, betul, makanya harus disobek baik. Kalau ini setelah makan biasanya orang kan pakai piring atau wadah gitu ya. Kalau nggak dicuci kan kotor. Betul. Kita bikinkan untuk pencuci piring. Tapi kalau kertas nggak perlu dicuci Nggak Gus. boleh, ya betul. Itu untuk yang hand sanitizer juga ada, untuk penukuman juga ada. Begitu Waduh. Mbak. Produk Ini unggulan. sabun cuci mukanya tadi ya Gus Mus ya. Ada masker juga ada. Virgin coconut oil. Ya. Boys. Kalau masker dari apukat, ada dari buah stroberi ada. Di meja di display sudah Iya. ada di sana. Kalau wanita kan biasanya sukanya sama yang skincare ya Gus Mus ya. Kalau ini manfaatnya apa? Ini sabun wajah. dari Kalau orang perempuan bisanya menggunakan produk make up, tentunya beda-beda produk dan menyesuaikan kulitnya masing-masing. Insya Allah untuk baik bagi semua pengguna make up, berbagai macam varian make up akan bisa dibantu untuk pembersihan wajah dari produk ini. Baik, seperti itu ya. Iya. Berarti nanti saya harus coba sendiri ya Pak ya. Dicoba dan dibeli Mbak, jangan Oke, dicoba boleh. saja ya. Siap. Berapa Gus Mus harganya? Harga itu bisa diatur sesuai yang beli siapa. Oh begitu. gitu. Wah ini repot ini ya. Ya sudah, Pak Arum, kalau melihat Pak Arum yang backgroundnya sendiri sebagai entrepreneur, seperti apa dengan kemunculan produk-produk unggulan ini menurut kacamata Pak Arum? Tentunya karena ini produk yang dibuat dari pesantren, ini sangat luar biasa, ini surprise ya. Pesantren bikin roti, bikin hand sanitizer dan lain-lainnya, ini sangat surprise. Nah oleh karena itu kami sebagai masyarakat tentunya sangat mendukung apa yang dilakukan oleh Gusmus. Gusmus ini bukan hanya memproduksi makanan, tapi juga hand sanitizer, tapi Gusmus juga memproduksi, ya, punya produk untuk melembutkan hati, yaitu dengan lagu-lagunya. Orang yang suka lagu, orang yang suka seni, biasanya ada kelembutan hati. Masya Allah, tidak salah bagi masyarakat yang menimba ilmu di Pondok Pesantren Ngasor ini, tidak salah. Beliau adalah seorang kiai, seorang ulama kebanggaan kita di Jember yang banyak memberikan keteladanan. Semoga kita semua diberikan panjang umur, sehat, dan bahagia. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan pemirsa serta Bapak Ibu hadirin yang ada di tempat ini, sayang sekali Pak Arum karena ada jadwal lain, mungkin bisa memberikan closing statement atau memberikan tips dan juga trik untuk bisa menjadi wirausahawan atau wirausahawati yang sukses, yang pantang menyerah, pokoknya tetap semangat terus. Silakan untuk tips dan juga triknya. Ya, kita harus sadari bahwa kita tidak bisa hidup sendiri. Tidak ada yang paling hebat di antara kita. Karena sesungguhnya kehebatan itu akan lahir dari sebuah kebersamaan. Kekuatan itu akan lahir dari kekuatan-kekuatan yang dipersatukan. Sekali lagi, tidak ada yang paling hebat di antara kita. Terima kasih. Luar biasa, tepuk tangan sekali lagi. Dan pastinya juga seperti yang sudah disampaikan oleh Gusmus tadi, pemirsa juga Bapak Ibu hadirin yang berada di tempat ini, tadi akan Pak Gusmus bilang akan dibawakan lagu yang ciptaannya atau Ini di yang album kedua. album kedua, baik. Oh ngaten, nggih, monggo. Bisa Nggih. bisa Bapak. Terima kasih Pak Arum atas kebersamaannya. Semoga pertemuan kita monggo. hari ini membawa berkah. Amin. Tolong Pak Irji dibantu untuk Nggih. Zoom meeting beliau di dalam gedek bisa. Siapkan tempat Pak Irji. Ya, baik kita kembali lagi ke lagu yang akan Lagunya ini dibawakan. lagu di album kedua. Di album ini judulnya Penjaga Surya. Baik. Album yang pertama itu album Hening. Sudah bisa dibuka di YouTube, ada band T59. Nah itu dari Republik Sufi. Untuk yang akan dinyanyikan ini adalah lagu Penjaga Surya, Mas ya. Penjaga Monggo, Surya. silakan. Monggo silakan Band T59 untuk Aduh. persiapan ya. Mungkin Gusmus mau mewakili vokalisnya mungkin barangkali ya. Biasanya Begini, kalau guru, kalau suhu, kalau pelatih itu kan Pabrik tidak pernah keluar untuk menampakkan dirinya. oh
Soalnya pabrik itu nggak punya kaki, Gusmus. Lah makanya pemiliknya, ownernya juga di rumah. Seperti hanya Oppo, Bu Gubernur ada di rumah, tetapi yang kesini Gus Govirin. Baik, Nah, baik, kalau bisa. nyanyi cukup santrinya saja. Bisa aja ngelesnya Gusmus ini ya ampun. Padahal kan kita pengen tahu sedikit suara Gusmus seperti apa kalau nyanyi ya. Allah, itu suaranya asli itu. Coba satu bait Gusmus, saya pengen dengar. Satu bait aja. Bersama gemericik air. Cukup. Itu kan kayak baca apa ya, baca lirik, baca syair. Kalau membaca- yang bernada nyanyinya. Bersama gemericik air. Wah, Ini kalau yang ketawa dosa loh, nanti dihukum sama Gusmus ayo. nah, itu beda, biar ada bedanya. Oh gitu, Vokalis saya dan iya. Gus Musi ya. Oh gitu, ya. Boleh kasih tepuk tangan dulu untuk Gusmus. Baiklah kalau begitu langsung kita nikmati lagu yang berjudul apa tadi? Penjaga Surya. Penjaga Surya oleh band T59. Bersama gemericik air, ku teringat pesan darimu. Mungkin terlalu lama sendiri tanpamu. Oh damainya hati saat kau peluk aku, ku rasakan itu di antara tiupan angin. Aku hanya bisa melihatmu balik keringnya ilalang, dan ku temukan senyummu. Oh damainya hati saat kau peluk aku, ku rasakan dan tarian daun bambu. Bersama gemericik air, ku teringat pesan darimu. Mungkin terlalu lama sendiri tanpamu. Sampaikan salamku, wahai penjaga surya. Aku rindu padanya.
Luar biasa sekali, tepuk tangannya sekali lagi Bapak Ibu. Baru saja tadi kita sudah mendengarkan bersama ini lagu ciptaan oleh Gusmus yang mengaransemen juga Gusmus sendiri atau bersama teman-teman? Ini santri saya, namanya Mas Widi. Baik, aransemen. Muhammad Widi. Ini arranger kami, santri kami. Kalau mengaransemen biasanya harus mengikuti zikir dulu biasa. Setelah zikir aransemen dia. Begitu luar biasa, sungguh suami idaman ya, calon suami idaman maksudnya. Hihi. Kalau vokalisnya ini suaranya kayak vokalis ternama di Indonesia loh Pak. Memang sudah ternama. Oh sudah ternama. Anda saja nggak kenal. Oh iya, soalnya saya belum kenalan kayaknya tadi ya. Baik. Kenalan. Ini untuk hadirin santri ataupun juga santriwati, Bapak Ibu boleh nanti kalau misalkan ada pertanyaan silahkan dipersiapkan sekarang. Karena untuk 3 penanya ini akan ada hadiah persembahan dari Bang Jatim. Ini dia, silakan disiapkan, hanya 3 penanya tapi nanti dulu kita mau ngobrol-ngobrol dulu bersama Pak Ghazali. Pak Ghazali, ini di sini kan kita juga masih membahas tentang tema kita yaitu adalah sosio ya, untuk wirausaha berbasis pesantren seperti itu. Nah, untuk sekarang ini bagaimana sebenarnya sinergitas dengan alumni yang terjun langsung ke masyarakat kalau menurut Pak Ghazali? Baik, terima kasih. Ya. Sekitar akhir tahun kemarin Desember kami sudah kolaborasi dengan setidaknya 10 ikatan alumni. Jadi di pesantren itu ada beberapa organisasi yang menaungi alumni. Seperti contoh misalnya kita kolaborasi dengan Bahrul Ulum, namanya IKABU, Ikatan Alumni Bahrul Ulum. Kemudian juga dengan pesantren-pesantren yang lain seperti kayak di Tuban itu ada namanya Kesan, alumni alumni dari pesantren, salah satu pesantren besar di sana di Tuban. Nah, kita kolaborasi ada 10 alumni pondok-pondok besar ini, kita membuat sebuah berbagai kegiatan-kegiatan bersama. Seperti salah satunya kolaborasi dengan BLK yang tahun ini kita ada setidaknya ada 10 titik BLK. Pelatihannya tidak hanya bidang kuliner ya, kita juga ada yang tadi saya sebutkan ada programmer IT, itu selama 2 bulan penuh dilatih bagaimana mereka alumni-alumni SMK terutama mereka bisa punya kapasitas untuk menjadi programmer. Kemudian ada desain grafis, kemudian juga ada pertukangan dan sebagainya. Nah, dengan alumni-alumni ini kita juga banyak melibatkan mereka tidak hanya sekedar pelatihan tapi fasilitasi tadi berbagai produk, termasuk juga berjejaring untuk pemasaran. Nah, seperti yang kami lakukan di pesantren Alias ini, bulan kami dari Pasuruan, di Alias ini kita punya 9 minimarket. Nah, itu juga membutuhkan banyak sekali SDM-SN dari para alumni. Katakanlah satu minimarket butuh 8 tenaga kerja, itu sudah menciptakan cukup banyak lapangan kerja untuk para alumni. Baik, nah ini kalau misalkan kita berbicara tentang ini pastinya kan banyak sekali pesaing-pesaingnya atau banyak sekali kompetitornya. Bagaimana antisipasinya untuk tetap bisa fight, tetap bisa berjuang, tetap bisa unggul dibandingkan dengan kompetitor-kompetitor yang lain, ya, Pak Ghazali? Kita mencoba di OPOP ini tidak hanya di sektor hulu, tapi juga di hilirisasi. Salah satunya kita ada yang terbaru, kita meluncurkan namanya OPOP Mart. Nah, OPOP Mart ini sebuah platform digital untuk marketplace produk-produk dari tidak hanya dari produk pesantren, tapi juga dari alumni-alumni pesantren. Nah, seperti kayak Tokopedia, Bukalapak dan sebagainya. Dan kebetulan kita lagi di develop kemarin dan sudah kita launch akhir tahun kemarin, yaitu sebuah aplikasi untuk marketplace produk-produk pesantren dan alumni-alumni pesantren. Nah, kebetulan juga sudah kolaborasi dengan Bang Jatim untuk sistem pembayaran dan sebagainya. Baik, berarti sekarang ini sudah terjun ke marketplace seperti itu ya. Sendiri. Ini memunculkan marketplace sendiri atau juga bergabung ke marketplace yang sudah ada? Ada 2 cara yang kita tempuh. Yang pertama kita punya platform sendiri. Yang kedua kita juga melatih mereka juga produknya multi platform, tidak hanya dari platform kita sendiri. Mereka dorong untuk bisa ke Shopee juga, ke Tokopedia, biar semakin banyak jejaring atau tebar jaring yang kita lakukan, semakin banyak nanti penjualan yang kita bisa dapatkan, seperti itu. Baiklah kalau begitu. Nah, di sini mungkin sudah disiapkan pertanyaan-pertanyaan. Oke, yang belakang dulu boleh maju ke depan. Yang berkacamata ya boleh Bapak, monggo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya
insya Allah tidak sekedar bertanya, tapi mungkin nanti ada permohonannya ini. Pertanyaannya begini, saya tadi mendengar berkaitan dengan adanya OPOP-MAT. Tentang MAT ini saya lihat sudah banyak di masyarakat, termasuk basmalah yang sudah kelihatannya sekarang sudah merajalela. Dan saya ingin tahu bagaimana sebenarnya implementasi OPOP-MAT ini berkaitan dengan banyaknya MAT yang sekarang sudah beredar. Kemudian kebetulan di sini di Ngasor ini di sekolah kami SMK Minq itu ada Ma'arif MAT yang kebetulan karena pandemi sekarang ini juga istilahnya agak mendrip sebetulnya, tapi meskipun masih eksis. Nah, saya menginginkan, nah ini permohonan saya menginginkan OPOP-MAT itu nanti bisa berdampingan dengan Ma'arif MAT di sini untuk bisa berkembang. Kalau perlu tidak hanya di dalam pesantren, tapi bisa di luar pesantren untuk melayani masyarakat di sekitar kita. Demikian pertanyaan dan permohonan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Nah, ini bisa langsung saja dijawab oleh Pak Ghazali atau Gusmus, monggo silakan. Terima kasih. Jadi yang tadi saya kemukakan OPOP-MAT itu sampai hari ini kita masih dalam bentuk platform online. Nah, memang dalam waktu dekat kami juga lagi membuka outlet secara fisiknya. Nah, mungkin bisa dibantu operator untuk slide-nya, ada 3-4 slide. Nah, itu jadi saat ini memang baru di platform. Insya Allah dalam beberapa bulan ke depan kita akan membuka OPOP-MAT yang fisik. Nah, kebetulan di OPOP itu setiap tahun kita ada fasilitasi program hibah dari Pemprov Jawa Timur. Salah satunya adalah masing-masing pesantren akan terima 50 juta. Nah, tahun kemarin sudah realisasi di 48 pesantren. Di bulan April ini insya Allah kita ada 78 pesantren. Nah, akhir tahun juga insya Allah lebih banyak lagi. Jadi target kami di setiap pesantren kita akan ada outlet mini. Nah, seperti yang saat ini kebetulan saya lagi ngelola 9 minimarket dengan omset rata-rata sebulan 4,2-4,3 miliar setiap bulan omset dari retail yang sudah ada. Ada 9 minimarket. Nah, dari satu ini di pesantren Sidogiri juga lebih besar. Beliau ada namanya Basmalah. Basmalah sudah ada 180 outlet dengan rata-rata omset bulanan itu kurang lebih sekitar 4 miliar. Bukan bulanan, harian. Turnovernya kira-kira sekitar 4 miliar. Nah, dan pondok-pondok yang lain juga punya. Nah, ini kami lagi membangun sebuah platform untuk sistem informasinya supaya bisa berjejaring satu dengan yang lain. Nah, lewat tadi program dari Bu Gubernur ada program hibah, itu akan membantu untuk sedikit permodalan. Nah, katakanlah saat ini sudah ada seperti Pondok Ngasor ini insya Allah bulan depan ini juga akan realisasi untuk program hibah. Itu jadi satu pondok ada program untuk inisial fund awal sekitar 50 juta untuk dipakai pengembangan pesantren. Seperti itu. Luar biasa. Sudah cukup menjawab Bapak? Sudah cukup menjawab. Baik, untuk penanya kedua silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan saya juga dari Pondok Pesantren Ngasor. Mohon maaf, Bah. Ini saya dari nama saya Ibu Ida, kemudian mewakili karena tadi sudah 2 orang laki-laki baik dari Tanwirul maupun dari SMK Minq Gumukmas. Yang ingin saya tanyakan di sini sesuai dengan yang di belakang itu kolaborasi sambang pesantren dan wirausaha sosial. Yang saya tanyakan dan permohonan sesuai dengan kepala sekolah SMK Minq tadi, apakah sinergi dari Bank Jatim untuk OPOP itu sendiri, one pesantren one product, yang kebetulan di Pondok Pesantren Ngasor ini tidak hanya one product, tapi multi product, sehingga nanti supaya kami jelas apa saja dan bagaimana sinergi Bank Jatim itu sendiri untuk berkelanjutan di di OPOP one product dan one pesantren. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dijawab atau? Baik, kita hadirkan langsung beliaunya dari Bank Jatim, boleh ya? Tidak apa-apa karena tadi pertanyaannya ini terkait dengan Bank Jatim, sinergitasnya seperti apa? Ini dipakai ya? Terima kasih dari pertanyaannya. Jadi kebetulan kami lagi mengembangkan digitalisasi seiring tadi juga dikembangkan OPOP-MAT.
untuk yang di sekolahnya sendiri, kami bisa bantu untuk environment digitalnya. Jadi pembayaran sekolah, lain-lain itu bisa digunakan by digital kami, baik virtual account maupun ada program kami yang akan kami kembangkan di sekolah-sekolah. Jadi harapan kami ke depan sekolah-sekolah ini juga berkembang dan ini bisa jadi sumber data. Jadi teman-teman nanti baik yang ada di sana, pegawai di sana juga semua bisa kita support baik secara pembiayaan maupun funding. Tapi utamanya adalah membantu mensupport digitalisasi environment di sekolah-sekolah termasuk sekolah yang ada di sini. Itu dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga menjawab pertanyaan yang baru saja disampaikan. Sebelum kita closing segmen, Gus Mus, mungkin bisa diceritakan sedikit tentang produknya. Apakah ini juga sudah masuk ke marketplace? 1-2 yang bisa masuk, yang lain belum. Kenapa seperti itu, Gus Mus? Ya yang ngerti adalah manajernya. Oh gitu. Ya kalau kiainya mensupport apa yang diminta. Iya baik. Karena mungkin ya adanya OPOP ini harus dibantu. Bagaimana bisa semua produk masuk di marketplace? Karena kamu nggak punya ilmu, yang punya ilmu Pak Ghazali. Iya. Ini baru saja ketemu masuk 1 minggu ini. Baik. Makanya mohon kepada Bapak untuk bagaimana kami mohon dibantu, dibina untuk bisa minimal naik setengah dari yang kemarin yang bisa. Kalau penyiaran sudah 4 triliun, kami nggak usah triliun lah, ya 4 miliar ya mohon maaf. Wis petang-petang 100 juta gak apa-apa. Amin ya Allah. Baik, mungkin nanti kelanjutannya bisa dibantu ya supaya bisa masuk ke marketplace. Terima kasih untuk hadirin yang ada di sini masih setia bersama kita untuk menyimak dialog yang semakin menarik ini, dan pemirsa yang ada di rumah sekali lagi terima kasih dan boleh diberikan tepuk tangan yang meriah untuk para narasumber kita yang luar biasa. Baik, hadirin yang berbahagia yang masih setia di sini bersama kami dan juga seluruh pemirsa dimanapun Anda berada, pembicaraan kita atau tema kita hari ini sangat-sangat menarik karena kita juga berkaitan dengan wirausaha berbasis pesantren. Nah di sini kita pengen bertanya kepada Gus Mus dan juga Pak Ghazali, tapi Gus Mus dulu. Mungkin yang dirasakan Gus Mus sejauh ini pendampingan dari OPOP sendiri apakah sudah maksimal? Yang saya tahu alhamdulillah 9 bulan yang lalu itu kami bertemu dengan Sekjen OPOP dan diberi beberapa sedikit ilmu tentang OPOP. Selanjutnya kami juga tidak hanya mendengar Mbak, tetapi kami follow daripada informasi yang disampaikan oleh Bapak Govirin itu. Bagaimana kami bisa masuk ke OPOP itu? Bagaimana karya-karya anak-anak kami, siswa dan santri sama alumni ini bisa dikonsumsi oleh yang lain. Kemudian Pak Govirin memberitahu, coba Gus ini karena di Jawa Timur ada produk yang namanya dari Bubu Gubernur ada One Product One Pesantren. Itu bagaimana? Kami diberi penjelasan. Makanya kepada produk-produk yang di sekitar kami yang sekarang belum mengenal itu, insya Allah nanti mungkin seperti yang hari ini kami terima, bukan bahasa terima uang loh ya, karena orang diberi uang itu sudah habis karena diberi uang, tetapi kami diberi program awalnya. Coba Pak Yai program ini dilakukan Pak Yai dengan beberapa testimoni yang sudah ada dari mungkin dari Pondok Yakin Pak Ghazali, kami juga ikuti sehingga marketplace bisa menampilkan 2-3 produk kami. Ternyata kami bisa. Terus bagaimana kalau OPOP bisa melanjutkan program ini? Saya tagih itu Pak Govirin itu. Pak Govirin kapan ngasor itu? Karena pondok-pondok yang lain itu dapat dana 200 juta, 200 juta saya nggak tahu. Kok bisa dapat? Ternyata ada beberapa persyaratan. Akhirnya kami juga mempunyai persyaratan itu. Kebetulan koperasi pondok pesantren di sini sudah berbadan hukum, sudah ada SIUP, ya sudah punya lahan semua. Sementara beberapa teman kami yang punya produk tapi nggak punya komponen, ada komponen nggak punya SIUP, nggak punya badan hukum. Kami kebetulan sarana dan prasarana sudah siap semua, sehingga Pak Govirin pada bulan Januari kemarin memberitahu kami, sudah siap Gus Mus, sudah. Kapan kita bertemu? Sudah, nanti kalau ada jadwal keliling OPOP tak hampiri jenengan itu. Jangan lupa loh ya Pak, bawa oleh-oleh untuk kami ya. Lah oleh itu bukan hanya untuk pesantren ini, tetapi ternyata kami sudah 1 tahun Bapak
untuk bertemu dengan OPOP dan dibina oleh OPOP itu. Tidak hari ini, bukan. Kalau hari ini yang saya tunggu dari Pak Ferdinand dari Bank Jatim Syariah, bagaimana guru-guru pembayarannya gaji melalui Bank Jatim Syariah, golek kreditan nang Bank Syariah gitu ya. Nah, pondok pesantren juga mungkin membutuhkan binaan dari Bank Jatim Syariah, Bapak. Karena kami tidak bisa tentang bank konvensional atau kebutuhan finansial itu tidak hanya kami, tetapi ada funding dan pendamping yang benar-benar sudah bisa diakui keamanannya gitu, Bapak. Makanya nanti kami mohon Bapak Ferdinand berkenan untuk kepala cabang atau capemnya, cabang pembantu di Jember menghadirkan timnya ke sini, Pak. Ini perlu apa, dibantu apa, bukan bantuan hanya uang, tetapi bantu bagaimana kami bisa berilmu seperti yang lain, begitu. Ibu, nggih, monggo Mbak. Nggih, luar biasa sekali, tepuk tangannya boleh Bapak Ibu. Nah, dari sini mungkin ada closing statement atau kata-kata penutup yang ingin disampaikan oleh Gusmus untuk mungkin santri atau juga santriwati atau mungkin masyarakat sekitar pondok pesantren yang tidak tergabung ke dalam pesantren untuk berwirausaha itu seperti apa? Guru menyampaikan, jangan mengarahkan jika kamu tidak tahu arah. Jangan memberitahu jika kamu tidak tahu. Jangan menunjukkan jika kamu tidak tahu petunjuk itu. Jika kau sudah tahu petunjuk, maka tunjukkanlah orang yang tidak tahu. Jika kau sudah mengerti, berikanlah pengertian itu. Karena apa? Perlu diperhatikan, orang itu ada yang pinter, tetapi belum mengerti. Jadilah orang yang pinter dan bisa mengerti. Ada orang yang mengerti tapi tidak paham. Kalau sudah mengerti, jadilah orang yang bisa paham. Kalau sudah paham, menjadi seorang santri, pandailah untuk memahami. Sehingga kalau sudah bisa memahami, tentunya pinter ada, mengerti bisa, dan paham. Insya Allah OPOP juga memahami kami kalau kami butuh untuk diperhatikan. Luar Demikian. biasa. Terima kasih. Mungkin closing statement dari Pak Ghazali untuk hari ini. Santri boleh kaya dan bergaya, lagai semua lini dunia. Terima kasih. Singkat, padat, dan jelas. Terima kasih. Bapak Ibu yang hadir di tempat ini juga saya sampaikan terima kasih karena hari ini kita sudah sampai di penghujung acara. Untuk pemirsa yang ada di rumah juga terima kasih atas kebersamaan Anda mulai dari awal sampai dengan akhir kali ini. Dan juga semoga dari apa yang sudah kita ikuti bersama atau dari dialog yang kita ikuti bersama, kita bersama-sama mendapatkan ilmu yang baru, mendapatkan manfaat yang luar biasa, dan pastinya kita bersemangat untuk berwirausaha. Saya Dina Uni mewakili seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan please welcome T59 Band. Pesantren peduli, cinta produk dalam negeri. Opo, siapa bilang santri tak berdikari? Kamu harus tahu, pesantren trainer itu yang ku mau. Kaya alam negeriku, kembalikan kejayaan ekonomi bangsaku. Terima kasih. Anda baru saja menyaksikan Kopi Laborasi Sambang Pesantren yang dipersembahkan oleh Dinas Kominfo Jawa Timur.